Makasih ya udah mau lihat video ini. Jadi di video ini aku hanya mau cerita tentang peristiwa yang aku alami, yang benar-benar jadi pengalaman terburuk yang pernah aku alami. Berawal di bulan Desember tahun 2020, aku, suamiku, dan mamaku terpapar COVID-19 atau Corona. Gejala yang kita alami berbeda-beda. Aku yang demam selama 2 hari, suamiku yang badannya panas cuma beberapa jam atau bisa dibilang ya nggak sampai 24 jam, dan mamaku batuk yang cukup parah, serta kita semua hilang penciuman seperti nggak mencium bau apa-apa gitu, terus sama hilang pengecapan ya apa, jadi semua rasa makanan yang kita makan asin, terus kadang nggak ada rasanya. Awalnya kami nggak berpikiran kalau kami kena COVID-19. Jadi sebelum itu kami mengkonsumsi obat ya, karena aku demam, aku konsumsi obat demam, terus mama konsumsi obat batuk. Aku, suamiku itu udah sehat, udah mendingan dari demamnya, sudah tidak demam, suamiku sudah tidak panas, tapi mamaku masih batuk dan sudah minum obat, 2 macam obat yang berbeda, dan habis 2 botol itu habis, tapi tidak ada maksudnya nggak ada perubahan ya. Maaf, aku kalau cerita kayak gini suka sedih banget. Karena mamaku belum sembuh-sembuh, mamaku bilang ke kakak aku kalau sakitnya belum sembuh-sembuh. Lalu kakak aku menyarankan untuk tes swab COVID-19. Awalnya mamaku menolak karena mama itu dari yang awal-awal ada COVID di Indonesia, dia tuh takut banget kena COVID, karena yang ada di pikiran dia itu dia takut kalau meninggal dia sendirian, gak dimandiin, gak bisa deket-deket sama keluarga. Itu yang dia takutin karena dia ngeliat berita-berita di luar sana kan, di TV juga. Dia takut banget karena dia pernah cerita ke aku waktu aku lagi nonton berita TV berdua mamaku. Dia bilang kalau dia takut dan dia gak mau dan jangan sampai kena COVID. Terus akhirnya aku telepon dokter untuk datang ke rumah untuk swab kita semua yang ada di rumah. Keluargaku datang ke rumah tapi gak masuk ke dalam rumah sampai dokternya datang. Terus saat dokternya datang pun kita swab semua di dalam rumah, yang lainnya pada di luar rumah. Kita swab nih, dan ternyata kita semua positif COVID-19. Pas waktu swab itu yang swab aku, suamiku, anakku, mamaku, dan tanteku. Alhamdulillahnya anakku dan tanteku negatif, tapi kita bertiga malah positif. Itu yang kita jalanin itu swab antigen. Saat
cuma bisa diem bengong karena nggak nyangka kalau kita semua kena COVID. Mamaku aja pas lagi di swab kayak bengong gitu. Dan pas setelah selesai di swab, dokternya udah selesai, mamaku aja masih nggak sadar kalau itu udah selesai dicolok colok ke hidung, masih nggak sadar. Terus kita semua harus berpisah ruangan. Jadi kita ditanya sama dokter mau diisolasi di rumah atau di rumah sakit. Aku bilang coba tanya sama kakakku dulu. Terus kakakku bilang di rumah aja. Akhirnya kita semua pisah ruangan dan aku sedih banget harus berpisah sama anakku. Ya kalian tahu lah kalau berpisah sama anak pasti sedihnya bukan main. Tapi aku coba buat tegar karena ini demi kesehatan. Jadi aku dan anakku berpisah dulu. Anakku dititipin ke rumah tanteku. Lalu aku menyiapkan baju, makanan, air minum, semua buat mama aku. Soalnya mama aku masih pakai tongkat karena kakinya kan habis patah dan masih belum sembuh. Terus kita berpisah ruangan, tapi kita masih komunikasi lewat chattingan. Aku, mamaku, dan suamiku. Terus malam harinya dokter datang lagi buat swab PCR kita semua. Hasilnya baru keluar malam-malam. Dan itu pun dia kasih tahu sama kakak aku di grup keluarga dan aku shock banget liatnya, bacanya. Terus saat malam pertama kita isolasi, aku tetap komunikasi sama mama, sama suamiku lewat chatting, lewat vid call. Nah, mamaku WA aku malam-malam. Dia WA kayak gini, "Dek, nonton TV sama mama sini." Aku bales, aku bilang kan nggak boleh mah satu ruangan. Terus kata mama aku, kan kamu pakai masker dek, terus jauh-jauhan duduknya, masa nggak boleh? Terus aku bilang, ya udah mah aku temenin lewat video call aja ya. Terus pas video call itu mama nggak mau nunjukin mukanya, jadi cuma nunjukin bahunya. Jadi sambil tiduran vid call tapi nunjukin cuma bahunya aja. Terus aku bilang, "Mah, kita makan yuk," karena kan kita belum makan tuh dari siang. Karena kita ya shock lah, pasti shock dan nggak tahu lagi kan, kayak nggak nafsu makan karena kita tahu kita kena COVID. Terus akhirnya aku bilang kan, makan yuk mah bareng lewat vid call, temenin biar enak makannya ada temennya. Terus kita makan tuh, terus sambil vid callan. Tapi kayaknya mamaku nggak makan, maksudnya cuma diacak-acak gitu doang makanannya. Terus kan kita minum obat setelah makan yang dokter kasih pas setelah swab PCR. Terus aku ketiduran abis minum obat. Ternyata vid call-nya mati. Terus pas aku kebangun ada chat dari mama, "Dek, mama kok kayak orang bingung ya?" Terus aku bilang, "Bingung gimana mah? Udah mama tidur aja, istirahat." Terus gak balas-balas kan. Aku mikirnya, oh mama udah tidur kali, mungkin kecapean istirahat. Ya udah aku tidur. Besok paginya
kan sama saudaraku, terus sama mbak yang bantuin di rumah. Terus aku WA ke mama, aku nanya, kan biasanya jam segitu mama udah bangun. Aku WA, mah udah bangun, mama mau sarapan apa? Mah aku WA kayak gitu terus, dan aku teleponin berkali-kali tapi gak ada jawaban, gak diangkat. Lalu aku ke ruangan mama, aku buka pintu tapi aku pakai masker. Aku teriak, mama mau makan apa? Mama udah bangun belum? Terus mama cuma jawab tapi kakinya gerak-gerak. Jadi kayak aku mikirnya orang masih tidur, masih ngantuk. Kalau dibangunin kan kayak gitu kan. Terus sampai jam 8 mama masih kayak gitu. Aku yang pikirannya udah kemana-mana, aku panggil suami aku telepon om aku kayak gimana. Terus aku telepon kakak aku, kan lagi gak diangkat-angkat, mungkin belum bangun tidur. Aku teleponin semua orang tapi belum ada jawaban karena kan masih pagi. Akhirnya aku telepon ke om aku, terus om aku teleponin ke kakak aku, terus telepon ke dokter. Terus aku nanya, aku boleh gak masuk ke ruangan mama? Aku mau lihat mama. Akhirnya katanya boleh tapi pakai masker. Oke, aku sama suami aku masuk ke dalam kamar mama. Aku lihat mama. Aku lihat mama. Aku lihat mama tiduran di atas kasur. Tangannya untuk megang kepala sambil tiduran gitu, kayak menopang kepala miring. Aku bilang, mama masih nyawa, kayak gitu. Terus kakinya juga masih gerak-gerak, masih bisa angkat sedikit-sedikit. Tapi aku lihat mukanya, mulutnya kering, gak bisa ngomong. Aku panik, tapi aku masih dengar mama ngomong, Delisa mana? Dayat atau Biayat gitu. Aku kalau itu karena kan mama ngomongnya udah kayak ngaco gitu pas di situ. Pikiran aku udah kemana-mana, aku nggak tahu lagi kayak gimana. Aku telepon, aku panggilin om aku. Akhirnya dokter datang bawa mama ke rumah sakit. Mama digotong ke mobil ambulan. Di situ aku cuma bisa ngeliatin dari jendela karena aku nggak boleh keluar ruangan. Aku nggak bisa nemuin mama. Aku nangis nggak berhenti sampai aku tahu kabar mama. Sampai di rumah sakit, aku chat ke tante aku yang nganterin mama ke rumah sakit. Mama dimasukin ke ruangan IGD, terus mama masuk ke ruangan isolasi. Dan aku selalu nanya ke kakak aku, nanya kabar mama, nanya gimana kondisi mama. Dan kakakku semua bilangnya mama baik-baik aja, mama stabil,
doain mama, aku doain terus mama. Terus mama sempat kritis, sempat dimasukin selang lewat mulut. Sampai beberapa hari di rumah sakit gak ada perubahan. Tapi kakakku bilangnya ke aku semuanya mama baik-baik aja, karena mungkin mereka tahu aku lagi kondisi isolasi, aku lagi masa pemulihan. Karena kalau aku tahu mama kayak gitu, aku pasti drop. Mereka takut aku drop. Terus sampai malam itu tanggal 1 malam, aku gak bisa tidur sama sekali. Aku kepikiran mama terus, bener-bener aku nangis, gak bisa tidur. Dan suami aku tahu aku nangis gak bisa tidur sampai jam 5. Jam berapa ya, aku lihat status sepupu aku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku tanya, terus aku disuruh tanya ke kakak aku, ke abang aku. Lalu aku tanya WA ke kakak aku, dan aku tahu berita kalau mama aku meninggal dunia tanggal 2 bulan Januari 2021, awal tahun yang paling menyakitkan dalam hidup aku. Aku kehilangan orang yang aku cinta, yang aku sayang, mama aku. Aku benar-benar gak nyangka. Aku gak tahu lagi. Itu benar-benar kayak hidup aku hancur, hati aku sakit dengernya. Aku nangis gak berhenti. Rasanya tuh kepala aku sakit banget. Aku sedih banget. Aku gak bisa temuin mama. Sampai mama dimakamin pun aku gak bisa ikut lihat karena aku masih isolasi. Aku gak bisa nemuin mama untuk terakhir kalinya. Aku gak tahu lagi kayak gimana. Dan sampai sekarang pun aku sebisa mungkin setiap Jumat nengokin ke makam mama, dan setiap hari aku doain mama. Aku cerita sampai sini dulu. Makasih semuanya yang udah dengerin cerita aku. Aku sedih banget kehilangan orang yang aku cintain. Tapi aku yakin ini semua udah rencana Allah. Mama udah gak sakit lagi, udah gak ngerasain kakinya sakit lagi. Dan aku yakin
Mama udah di surganya Allah dan tenang di sana. Aku minta doanya dari kalian semua buat mama aku, almarhumah Hajah Maryani binti Haji Herman. Makasih semuanya yang udah dengerin cerita aku. Aku cuma mau cerita tentang kejadian yang aku alamin. Makasih semuanya. Jaga kesehatan kalian, karena COVID itu benar-benar ada. Aku yang ngerasain semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.